Baik, ada lagi yang mau berkomentar dulu? Tambahan? Atau pertanyaan atau apapun silakan. Ya, kalau belum ada saya ini ya, saya tambahkan ya. Saya komentari lah komentarnya tadi ya. Jadi pertama, intinya sih saya video tadi ingin memberikan gambaran, menyadarkan ya, walaupun sebetulnya sudah sadar juga, tapi mungkin ada yang bagian-bagian tidak terpikirkan bahwa software itu sangat apa ya, sangat banyak wujudnya lah ya, tidak selalu hanya yang diinstal di laptop, server dan sebagainya, tapi kita pakai apa, pakai jam tangan sekarang smartwatch ada software di dalamnya ya, kita bahkan boneka ada apa begitu, ada software di dalamnya. Jadi itu satu poin ya. Kemudian yang kedua itu adalah versioning. Ini memang sengaja saya tidak cerita terlalu banyak di sana. Nanti ada sesi yang mungkin menceritakan itu lebih banyak ya. Jadi software kan tadi ada kurva. Kalau hardware itu dari pertama dikembangkan makin sempurna, lalu dipakai. Suatu saat wear out ya ke atas ininya ya kurvanya, itu artinya fungsi masa pakainya selesai. Hardware apapun memang berbeda usianya ya. Nah, tapi ada masa pakai. Karena hardware itu secara fisik akan makin lama makin rusak ya. Nah, tapi kalau software itu tidak sebetulnya ya. Dulu ada word processor yang terkenal namanya WordStar. Ya, mungkin sebagian besar Anda tidak pernah kenal, tidak pernah pakai gitu. Ya. Ya itu zaman saya. Ya. Nah, itu kalau dijalankan sekarang WordStar-nya masih seperti yang dulu itu. Nggak berubah, nggak, wah ini udah tua WordStar, nggak jadi gimana gitu, nggak. Perilakunya akan tetap sama. Saat dijalankan dengan requirement yang cocok gitu ya. Hanya masalahnya apa? Kita sudah terbiasa dengan fitur yang lebih unggul ya, sehingga nggak mau lagi pakai itu gitu. Tapi si WordStar-nya tuh bukan mobil udah tua nih, wah udah mogok-mogok, enggak. Itu esensinya seperti itu ya. Nah, tapi sekarang itu sebetulnya ada perubahan. Bukan versi 1, versi 2 ya. Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 4, Windows 10, Windows 11 begitu. Walaupun masih sekarang Windows 10, Windows 11. Tapi perlahan-lahan itu akan makin lama makin hilang. Kenapa? Karena software yang sekarang itu pada umumnya sudah online, automatic update. Ya, kalau Windows dari 10 ke 11 sebetulnya itu karena lebih ke aspek bisnis, ya, lebih ke aspek bisnis supaya kelihatan, wah ini ada inovasi. Pada everyday itu ada inovasi. Ya, nah ini saya kira satu perubahan yang mungkin belum ditekankan dalam video itu, ya. Ini nanti berkaitan juga dengan cara pengembangan software yang semakin smooth. Ya, jadi bukan kita mengarang ada 20 fitur, lalu mengembangkan software itu selama setahun, 20 fitur. Tapi sekarang tuh minggu pertama fitur 1, lalu 2 minggu kemudian fitur 2, dan seterusnya. Nah, sehingga software itu di awal udah jadi, hanya fungsinya belum lengkap, gitu ya. Sambil jalan tambah, bisa update dan sebagainya. Itu sekarang memungkinkan seperti itu ya. Apalagi dengan customer-nya, pemakainya online, jadi automatic update gitu. Ya itu satu poin lagi. Kemudian ini ya tadi mengenai platform barangkali saya ingin katakan. Jadi kalau dulu begini, ini ada hardware jelas hard ya, bukan soft. Kemudian ada operating system di atas hardware itu, ya. Nah, kemudian aplikasi itu jalan di atas operating system. Jadi yang berbentuk soft itu yang mana? Operating system dan aplikasi, ya. Dua-duanya software. Tapi yang satu tuh berfungsi sebagai platform system,
Nah, satu lagi aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Saya mungkin akan sering menyebut bisnis proses, bisnis itu pengertiannya itu luas ya. Bukan hanya bisnis yang profit oriented, perusahaan bukan hanya begitu. Proses di pemerintahan sama juga disebut disebut bisnis lah ya. Jadi kalau saya nyebut bisnis pengertiannya itu ya, tolong jangan diartikan bisnis itu profit oriented atau perusahaan komersial, tidak hanya itu. Nah, sekarang itu berubah. Yang platform ini makin makin lebar ini ya. Nah, apa misalnya dari operating system itu sekarang muncul virtualisasi ya, layer berupa software itu. Layer untuk membagi-bagi resource, tadinya servernya hanya 2 tapi divirtualisasi, kok bisa jadi 6? Seolah-olah virtual server 6 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tambah lagi sekarang ada revolusi industri ya. Nah, itu ada artificial intelligence, data analitik dan sebagainya. Itu seolah-olah menjadi layer baru. Karena kalau kita bicara AI saja sebetulnya, wah itu komponen kecerdasan buatan. Tapi AI sendiri belum jelas mau dipakai untuk apa, gitu ya. Baru nanti, oh AI untuk sesuatu, mengenali wajah, mengenali suara, mengenali memprediksi pergerakan saham dan sebagainya, baru itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi software itu sekarang pengertiannya memang sangat luas, makin makin ini ya, makin lebar itu dunia dunia software itu. Kemudian saya mengingatkan barangkali ada yang belum disebut di dalam video tadi, tapi lagi in sekarang, hampir tiap hari muncul itu tulisan atau apa tentang itu, metaverse ya. Jadi Facebook. Sebetulnya metaverse sendiri bukan bukan sesuatu yang sangat baru, ya. Tapi itu jadi populer karena Facebook mau mengadopsi itu menjadi platform platform Facebook masa depan. Dan masa depannya tidak akan terlalu lama. Ya, jadi nanti masuk ke Facebook tuh kita pakai perangkat ini ya, yang ada layarnya begitu di sini, seolah-olah masuk ke dunia baru gitu. Dunia virtual yang disebut metaverse. Ya disitulah nanti, Pak Anu, Bu Anu gitu ya. Nah dalam bentuk avatar, nanti kita berinteraksi di sana. Ya itulah kita dibawa ke sana. Ya, saya nggak akan bahas metaverse-nya ya, nanti jadi kuliah kita belok kemana gitu ya. Tapi itu wujudnya software. Jadi demikian besar ini ya potensi software ini luar biasa. Lalu saya terakhir ingin mengomentari robot itu mengancam ya. Memang kita kalau tergantung mau pakai kacamata apa kita diskusinya ya, bisa debat sampai pagi ya. Kalau bicara wah robot bisa mengancam manusia, nggak bisa Pak. Kata Quran manusia itu makhluk paling sempurna. Itu nggak bisa ini ya, nggak ada ujungnya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, bukan ngajak berdebat juga, ya. Hanya ingin mengingatkan begini, ada satu perubahan mendasar, ya. Jadi software pra atau sebelum era artificial intelligence yang menggunakan neural net, ya, tepatnya artificial neural network, ya, jaringan saraf tiruan. Software itu sebetulnya melakukan sebuah proses perilaku yang diprogramkan oleh manusia. Jadi software itu tidak lebih hanya mengotomatiskan urutan langkah yang dibuat oleh pemrogram, desainer, lalu ada programmer. Lalu itu akan berjalan sesuai dengan perilaku yang diprogramkan, gitu ya. Nah ini yang saya ingin paham, ingin mengajak semua paham. Jadi software itu tidak pintar memang, bisa hebat tapi tidak pintar. Kenapa? Karena ya itu tergantung, kalaupun hebat itu tergantung hebatnya yang merancangnya. Ya, karena itu hanya menjalankan skenario yang sudah dirancang. Sekarang sejak ada pendekatan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang
Kecerdasan buatan yang mana ini ya? Karena kecerdasan buatan tradisional dulu yang sangat awal tidak begitu. Kecerdasan buatan sekarang itu menggunakan teknik terutama yang disebut artificial neural network. Jaringan saraf tiruan, kira-kira gitulah. Meniru jaringan saraf makhluk hidup, manusia. Otak manusia ditiru. Tapi ditirunya bukan fisik biologisnya. Ditirunya itu adalah modelnya, cara kerjanya. Oh, ada neuron, ada dendrit, ada apa. Oh, gini cara kerjanya. Ini hubungan ke sini, ini nyambung ke sini, dan seterusnya. Fungsinya ditiru. Fungsi apa neural network itu. Ya. Nah, ditiru, akhirnya jadi software. Tapi perilakunya meniru tadi, meniru otak lah. Nah, so what kalau meniru otak? Ya, kalau meniru otak, dia punya kemampuan belajar. Jadi bukan diajarkan. Kalau dulu ya ingin membuat software yang bisa mengenali huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Maka kita harus mikir nih, gimana membuat algoritma supaya bisa mendeteksi ini vertikal, ya, lalu ada dua garis, ini satu garis horizontal, ada dua garis vertikal, ketemu di atas. Itu kan huruf A kan? Betul tidak? Ya, ini dua, gini, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Itu A. Coba bayangkan, gimana membuat algoritma yang bisa menemukan itu? Kan manusia yang harus mikir. Setelah itu baru dituangkan dalam program. Setengah mati manusia mikirnya kan. Kalau sekarang enggak, dengan neural network itu. Tinggal diajarkan, ini huruf A loh. Bikin lagi A yang bengkok, ini A juga loh, gitu kan. Bikin A yang modelnya hurufnya beda, ini A juga, kasih 1000, 10.000 A. Setelah itu neural netnya belajar sendiri. Langsung pintar. Oh, itu tuh A, itu B, itu C, dengan diberi contoh. Ya, nah, jadi kalau kita mau tadi seandainya mau berdebat, mengancam tidak, begitu ya. Nah, si robotnya itu punya kemampuan belajar, ini yang paling mengkhawatirkan. Apapun bisa dipelajari. Ya, belajar nyanyi, belajar mengenali, belajar nulis, belajar apa, termasuk belajar perilaku. Ya, kan belajar tuh memahami lalu meniru kan. Ya, gampangannya begitu, ya. Nah, dia kalau diajari perilaku, ini loh contoh perilaku baik. Lalu kita jaga, dia hanya tahu perilaku baik. Tapi kalau ada yang, karena AI itu kan sekarang terbuka, siapapun bisa adopsi teknologi. Nah, ada penjahat yang mengajarkan nih perilaku buruk itu. Ya, nah ini jadi disitulah nanti ada tiba-tiba robot, oh nembak ke semua arah, gitu kan? Nah, itu saya kira yang ini ya, mengancam dalam pengertian seperti itu. Mengancam dalam bentuk real, menghilangkan pekerjaan manusia itu sudah terjadi. Ya, pekerjaan yang tadinya, wah ini nggak mungkin perlu mikir ini mengerjakan ini, sekarang udah sebagian dikerjakan oleh robot, ya, bukan oleh manusia, ya. Besok lusa dokter itu kehilangan pekerjaan. Kenapa? Dokter itu memutuskan mendiagnosa pasien itu sakit apa, dari mana? Dari pengalaman. Oh, dulu saya pernah menangani kayak gini itu, oh ini demam berdarah. Oh, yang kayak gini itu malaria. Ya, makin senior dokter kan makin jagoan, betul tidak? Kenapa? Karena makin banyak pengalaman di sini. Tapi coba kalau dihitung, satu dokter praktek tiap hari sekian pasien, ya, dia masa kerja katakanlah 25 tahun. Berapa puluh ribu atau ratus ribu pasien yang dia tangani, ya. Saya nggak pernah menghitung berapa ini ya, tapi pokoknya satu angka tertentu, ya. Dan itu pun, aduh saya sudah lupa ya, dulu pernah ngadepin yang kayak gini, tapi dulu sakit apa ya? Nah, itu ya. Jadi manusia kan kemampuan mengingatnya terbatas kan, betul tidak? Ya.
Nah, sekarang saya punya sistem yang saya ajari kasus penyakit dari seluruh dunia. Ya, 1 miliar kasus saya ajarkan ke sistem. Pertanyaan saya, lebih pintar mana kira-kira? Sistem itu atau si dokter? Logika sederhananya, kira-kira dokter bisa nggak mengingat 1 miliar kasus yang pernah dia tangani? Tangkap yang saya maksud ya? Ya, Pak. Nah, itulah sebetulnya kekhawatirannya di situ. Karena sekarang kita punya komputer yang scalable. Bukan lagi komputernya hebat nggak? Sekarang kalau komputernya kurang hebat, tambah aja jumlahnya. Ya, Google itu nggak punya komputer yang hebat kok. Nggak punya satu komputer yang hebat, nggak. Punya komputer biasa, tapi ada barangkali 1 juta server. Digandeng satu sama lain. Kalau kurang ya 2 juta. Kalau kurang lagi 10 juta ya. Jadi nanti kurang hebat gimana powerful. Ya, tapi balik lagi intinya wujudnya akhirnya kekuatan itu di software. Ya, jadi demikian penting kita, demikian strategisnya lah posisi software. Oke, kalau ada satu pertanyaan lagi silahkan. Atau komentar atau apapun. Saya, Pak. Ya. Andri, Pak. Ya, Andri, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Tadi kan sempat disebut tentang metaverse ya, Pak ya. Itu Ya. Ini mungkin diskusi ringan aja, Pak. Dulu udah pernah nonton film namanya Ready Player One, Pak. Itu kurang lebih kan tergambar gitu dari film itu gitu, Pak. Bagaimana metaverse, orang yang punya digital twin-nya di internet gitu atau di jaringan gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita perlu khawatir nggak sih, Pak, gitu? Takutnya kan ke depan dari segi psikologis itu orang bisa jadi bipolar ya, Pak ya, bisa punya 2 kepribadian gitu di realitanya dengan digital twin-nya gitu, Pak. Itu dulu aja sih, Pak. Ya, oke lah. Ya, saya ini juga debatable ya. Nah, jadi kita ininya jangan diarahkan ke debat ya. Nah, tapi mari kita bertukar pikiran logikanya aja. Sekarang dengan adanya Facebook saja, kan Facebook itu sebetulnya sudah dunia sendiri kan, ya. Kita ketemu dengan seseorang face to face itu dunia nyata, itulah dunia kita selama ini manusia. Facebook itu dunia lain kan. Di Facebook itu ada representasi, ya, representasi dari setiap members kan, ya. Hanya representasinya itu sederhana. Oh, ini namanya siapa? Oh, ini teman saya di mana, gitu kan? Nah, itu dari situ dulu ya. Jadi sebetulnya kita sudah punya dunia virtual dan dunia nyata. Sekarang dunia virtualnya itu kita tambah. Ya, sebetulnya hanya itu aja esensinya perbedaannya. Ini ada dunia lain, dunia metaverse, ya, apapun namanya. Ini ditambah tidak sekedar nama, tapi ada wujudnya. Wujudnya dalam bentuk tadi boneka-bonekaan ke avatar, apapun lah, whatever namanya ya. Dan bisa ditebak, makin lama itu makin bisa menyerupai ya yang sangat mirip dengan yang sesungguhnya. Ya. Nah, jadi kita itu sebetulnya akan mirip dengan Facebook sekarang. Oh, saya masuk ke Facebook. Tiba-tiba ada yang menyapa begitu kan ya, lalu ngobrol begitu ya, atau hanya pasang status lalu dikomentari. Itu akan sama, hanya mungkin karena experience ya, lebih terasa, orang jadi lebih asik di sana. Ya, lebih asik di dalam metaverse itu. Ya, bagi pemilik Facebook sih saya kira motivasinya makin banyak interaksi ya, makin banyak peluang bisnis. Itu aja logika sederhana. Kan sekarang udah mulai ini, saya aja Facebook 2 minggu sekali paling lihat. Ya, atau ada sesuatu yang saya ingin tumpahkan di Facebook baru saya tulis. Ya, sudah berapa lama saya nggak nulis Facebook.
tiba-tiba tadi ditelepon oleh apa satu bank mau promosi, ganggu saya lagi asik-asik kerja, telepon siapa nih, begitu diangkat ternyata bank itu tuh yang saya nggak mau nyebut lah ya, mau promosi, sampai kesel saya tulis di Facebook. Ya, intinya begitu. Jadi perubahan ke sana. Lalu sebetulnya ultimate-nya itu salah satu yang mengkhawatirkan, pasti pernah nonton film Matrix kan. Matrix ya. Nah, Matrix itu sebetulnya next generation dari metaverse. Jadi di film Matrix itu sebetulnya kita masuk ke dalam metaverse yang sangat realistis ya. Nah, hanya kalau nanti metaverse yang Facebook ini, barangkali kita masih pakai perangkat-perangkat yang inilah untuk mengendalikan avatar kita. Nah, kalau di Matrix itu sudah langsung itu dicolok ke otak kita. Cepat, sudah. Kitanya tidur itu. Senyum-senyum sendiri barangkali ya, tapi kita sedang melanglang buana gitu. Jadi situ ya. Nah, ini saya kira yang yang akan terjadi seperti itu. Kekhawatiran bahwa kita seolah-olah apapun lah dampak ininya, tapi artinya kita terlalu tenggelam di dunia yang itu, saya kira itu beralasan. Paling gampang gini, Bapak Ibu sebagian sudah punya putra kan? Ya, sebagian mungkin ada yang masih ini ya, masih lajang begitu ya. Nah, tapi yang sudah punya putra sebagian ada yang suka main game. Barangkali ya, perhatikan. Kalau mereka lagi asik, makan dulu, ntar. Itu contoh sederhana sebetulnya. Lupa makan, lupa apa, bikin PR dan sebagainya. Karena asik di situ. Jadi dugaan tadi beralasan gitu ya. Kita akan semakin, sebagian orang akan tenggelam di dalam metaverse, di dalam dunia virtual itu ya, keasikan di sana. Kalau saya sih ingin tadi, kan saya ini di bagian akhir pada film yang saya tunjukkan, point of person of interest. Nah itu kalau bisa cari itu, nonton sekitar minimal 5 episode itu. Jangan diteruskan. Kenapa? Saya nggak bisa berhenti itu sampai tamat 100 episode. Nanti tugas kuliah nggak dikerjakan. tapi itu penting ya, untuk ini membuka ini. Kalau saya sih senangnya karena mikirnya sambil mikir, wah ini secara teknologi gimana ya, karena di dalam film yang itu ini ada mesin AI yang luar biasa besarnya, lalu menangkap CCTV, menangkap apapun lah kegiatan manusia, memang itu melanggar privasi dan sebagainya. Dari situ memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Itu masuk akal, selama datanya ada, masuk akal, karena AI itu belajar sifatnya, ya. Lalu mungkin kalau yang sifatnya mengancam lagi, mengendalikan sesuatu, lalu mandiri gitu ya, saking hebatnya sistemnya. Coba nonton film Eagle Eye, mungkin sudah nonton juga. Eagle Eye, mata elang, ya, Eagle Eye. Ya, itu secara menikmati film seru juga lah, kejar-kejaran, tembak-tembakan, yang mainnya cantik begitu. Tapi sambil nonton mikir teknologi. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi satu sistem yang otonomus, mandiri begitu ya. Nah, kemudian jadi manusia susah, nggak bisa shutdown karena dia punya pertahanan diri sendiri dan sudah mengendalikan segala macam. Ya, jadi walaupun sudah nonton, silahkan lihat lagi, tapi ketika nonton yang sekarang beda. Selalu mikir teknologi. Ya, baik, saya kira sudah jam 3 ya, barangkali ada yang punya kuliah lain supaya tidak terganggu. Kita sudahi. Kalau ada catatan lagi yang menarik, boleh ditanyakan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya, di jam yang sama. Mungkin kuliah kita kebanyakan dalam bentuk begini. Kalau sempat saya akan
merekam dulu, ya silakan nanti dengarkan, setelah itu diskusi. Ya, saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Ya, presensinya. Oh, presensi, emang enggak ini di Belum Pak. di Sik ya. kenapa? Di CX belum pemadam muncul. Bukan di CX, di Edunex. Sudah. Bisa kan ya di Edunex ya? Iya, bisa Pak. Bisa ya. Kalau ada masalah bisa minta tolong Ibu Atina deh. Di Ya, Mbak CX-nya Atina perlu tolong nanti ya. Kenapa? Di CX-nya perlu presensi nggak ya? Enggak usah. Edunex saja. Nanti disinkronize ke CX. Ya, Edunex yang ininya, yang utamanya. Baik, Pak. Itu ya. Ya, baik. Selamat sore ya. Baik, Ya, Pak. Sir. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terdengar, Bu. Terdengar. Ini printnya otomatis ya Bu ya? Otomatis terrecord apa gimana ya? Atau harus klik?